Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia tidak akan memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan daging dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan daging dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang mau memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, ini amanat Tuhan yang sungguh agung dan luar biasa bagi kita. Hanya Gereja Katolik yang sangat menekankan ini. Bahkan hanya agama Katolik yang menekankan ini, dan Tuhan sendiri menyatakan dirinya sebagai santapan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya. Lalu pertanyaannya adalah, kapan kita bisa makan daging atau tubuh dan darah Tuhan? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih yang akan sambut lagu, kapan kita menerima tubuh dan jawabannya? Anak-anak, baik ibu, teorinya nggak ada di situ. Pas baca. Kapan anak-anak menerima tubuh dan darah Tuhan pada saat apa? Anak kapan? Saat apa? Komuni. Baik, berarti ngantuk, angkat tangan. Nah, yang sini jawabannya apa? Komuni. Pada saat? Perayaan Ekaristi. Pada saat? Menerima komuni. Perayaan Komuni. Ekaristi. Yang sana? Pada saat? Ekaristi. Pada saat Ekaristi itulah kita menerima, menyambut, menyantap tubuh dan darah Tuhan sendiri sebagai yang Tuhan janjikan kepada kita dengan Injil yang kita dengarkan hari ini. Disitulah secara sakramental kita menyambut tubuh dan darah Tuhan. Dalam Ekaristi, saat doa syukur agung dan saat doa konsekrasi, roti dan anggur diubah menjadi
menjadi tubuh dan darah Tuhan oleh siapa nama? Oleh siapa? Romo. Oleh siapa? Romo. Kemarin pas wawancara jawabannya anak-anak Roh Kudus. Ya mengubah Romo, saya bilang berarti Romo sekti ya. Iya, Romo sekti. Romo dengan Tuhan lebih sakti yang mana? Sakti Romo. Tapi Tuhan itu lemah, iya Tuhan itu lemah. Kenapa lemah? Karena Tuhan disalib. Nah, jawabannya. Iya logika anak nyambung. Tuhan lemah kan disalib, Tuhan. Tapi Romonya lebih sakti daripada Tuhan. Macam-macam jawabannya menarik. Maka saya suka ada karisma atau pertama wawancara dengan anak-anak itu untuk mengenal dan menggali semuanya, memahami minimal pemahaman dasar ini nyambung. Kalau nyambung tahun depan, nggak nyambung lagi tahun depan lagi, gitu ya. Jadi ketika konsekrasi itu roti anggur menjadi tubuh darah Kristus diubah oleh siapa? Sing kowe iki mesti. Jangan lupa betul komuni pertama dan lupa. Oleh Roh Kudus sudah terkasih. Kita cermati rumusan doa konsekrasi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, yang semua jelas? Jelas. Berarti yang saksi bukan? Romo. Roh Kudus yang mengubah roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini iman kita. Kalau yang tidak percaya berarti bukan Katolik. Setuju? Setuju. Imannya mungkin tipis, kandel, nggak masalah. Yang penting pernah mempunyai iman meskipun kecil. Bahwa ini sungguh tubuh dan darah Tuhan. Dan saudari, dengan menyambut tubuh dan darah Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus secara utuh, hidup, sabda dan karyanya. Maka siapa yang menerima Tuhan Yesus itu bersatu dengan Tuhan sendiri dalam hidup sehari-harinya. Maka dia akan memperoleh hidup kekal dan menerima kebangkitan pada akhir zaman. Perayaan Ekaristi itu bukan perayaan biasa, bukan main-main, bukan sambilan. Pas lewat jalan-jalan ada misa, minggu mampir, bukan itu. Bukan juga sekedar melaksanakan kewajiban 5 perintah gereja, tidak. Ketika saya bertanya kepada banyak orang, apa kewajiban umat beriman terhadap gereja? Wajib ikut misa Romo. Oh, ini terpengaruh karena 5 perintah gereja. Kalau Ekaristi hanya sebagai kewajiban memenuhi hukum peraturan 5 perintah gereja, kita masih sangat dangkal. Ekaristi juga bukan untuk mengisi waktu luang daripada nganggur di rumah, bosan datang ke gereja lalu ikut misa. Bukan. Terus sudah terkasih, Tuhan itu rindu hadir di dalam diri kita. Faednya, Tuhan rindu hadir untuk bersatu dengan kita agar kita itu selamat, dibebaskan dari kuasa-kuasa apapun. Tuhan rindu menyapa kita melalui sabdanya ketika tadi firman Tuhan dibacakan. Itu kerinduan Tuhan agar Tuhan itu bisa berbincang-bincang dengan kita, menyapa kita, mungkin juga menegur kita, menyentil kita melalui sabdanya. Tuhan itu bertemu dengan kita dan bersatu dengan kita dengan cara kita menerima tubuh dan darahnya dalam komuni kudus, komuni persatuan dengan Tuhan, sehingga kita memperoleh hidup kekal. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak hidup kita. Bahkan seluruh karya keras Tuhan kita, semua devosi-devosi kita, puncaknya adalah Ekaristi. 6 sakramen gereja pun semua itu mengarah kepada Ekaristi dan mengambil makna
menimba rahmat dari Ekaristi. Baptis mempersiapkan Ekaristi, Krisma mempersiapkan Ekaristi, sakramen tobat apalagi, sakramen tahbisan imamat juga mempersiapkan Ekaristi. Sakramen perkawinan juga mempersiapkan Ekaristi. Karena orang Katolik yang belum menikah secara gereja dilarang untuk menyambut Ekaristi. Maka begitu dia menerima sakramen Ekaristi, dia diizinkan kembali untuk menerima Ekaristi. Dan sakramen pengobatan orang sakit itu menimba rahmat dari Ekaristi, di mana Kristus mengorbankan dirinya, kemudian dihidupi oleh yang sakit ini, dan Tuhan bisa menyembuhkan dia. Kalau Tuhan punya keadaan yang berbeda dengan kita, Tuhan berikan kehidupan kepadanya. Di 6 sakramen saja sudah semuanya mengarah kepada Ekaristi, maka Ekaristi menjadi paling puncak, paling utama, tapi bukan yang pertama. Yang pertama adalah sakramen sakramen baptis. Maka kalau simpatisan sedang sakit, minta pengobatan orang sakit, belum baptis boleh kan? Boleh nggak? Nggak boleh. Harus baptis dulu. Ya, ini Bapak Ibu pentingnya sakramen untuk perayaan Ekaristi itu kita yang paling utama di dalam tindakan karya kerasulan hidup menggereja kita. Maka sungguh luar biasa. Sakramen paling utama ini. Maka siapkanlah Ekaristi dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebelum Ekaristi saya mengatakan pada anak-anak berpuasalah 1 jam sebelum ke gereja. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, kecuali minum obat dengan air jernih. Puasa. Mungkin Bapak Ibu banyak sudah lupa. Waktu gereja sambil sarapan, mobil, eling puasa untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita kotori dengan gorengan, dengan sate, dengan sayuran sebelum Tuhan hadir. Ini untuk puasa kita prihatin. Anak-anak tadi sudah ada yang sarapan belum? Sarapan belum? Sudah, anak-anak. Jam berapa? Masih melanggar, masih. Kita kemarin nggak boleh makan sebelum 1 jam sebelum ke gereja. Dan jam 5 atau jam 6 masih boleh. Yang orang tua daripada waktu ini malah ping. Saya mengatakan kepada mereka juga, anak-anak ketika mau kerja berpakaianlah yang rapi, yang sopan. Ojo kalangan wong kondangan anak-anak ya. Bapak Ibu mungkin kondangan rapinya minta ampun, wakinya minta ampun, sandalnya yang disimpan berbulan-bulan baru dikeluarin di semen. Ini gereja kok kaos oblong, kaos kolor, sandal jepit, sandal slop. Anak-anak tolong belajar ya. Nama wong tua mesti menunggui waktu untuk. Ojo kalangan kondangan waktu dia terkasih kondangan tertentu, waduh luar biasa menghadap Tuhan sangat aneh. Miris saya benar. Bukannya Tuhan itu kan baik kok, apa adanya, bukan itu. Kalau jangan menghargai Tuhan, menghargai pengantin, kenapa nggak menghargai Tuhannya sendiri? Ya. Kalau misalnya minta maaf, kalau misalnya hanya komentar di gereja-gereja besar sana, orang mau umatnya kok pada pakai bajunya mini-mini ya, alhamdulillah. Perjagoannya senang kalau itu. Yang sopan, yang rapi. Saya tidak mau minta yang mahal-mahal, yang sopan, yang rapi. Wajarnya orang menghormati orang lain, ya kan? Kondangan aja luar biasa, menghadap Tuhan kok. Tanpa persiapan dengan baik. Terus anak-anak jangan lupa mandi ya. Itu penting. Prof Diakon tolong jangan makan pete ya kalau mau bekerja. Ini penting juga. Persiapan diri Prof Diakon. Tubuh Kristus, mereknya pete. Tubuh Kristus jengkol. Tubuh Kristus berpangan durian. Jadi saya juga, Diakon juga. Bagian dari menghormati, menghargai, menjunjung tinggi Ekaristi kehadiran Tuhan dalam
diri kita sebagai panitia yang kudus. Dan sudah terkasih, begitu agungnya Ekaristi kita. Kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Kita rayakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kalau kita mau hidup kekal, dibangkitkan pada akhir zaman, roh cita-cita Ekaristi. Amin. Amin. Kita harus sekarang. Kita akan melanjutkan dengan sahadat, tapi dengan pembaharuan jati baptis. Anak-anak yang mau komuni pertama, silakan menyatakan dengan lantang, dengan penuh keyakinan. Dan saya juga mengundang seluruh umat sekaligus untuk memperbaharui jati baptis kita untuk anak-anak makan lilit masing-masing. Sini Pak. Kirain dia naik ke atas jebule.